Direkam kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing supaya lancar syutingnya, supaya yang diomongin sama kita itu selain menghibur juga bermanfaat bagi orang banyak. Kapanpun mereka menyaksikannya, selama yang namanya platform YouTube masih ada, itu akan membawa semangat hidup buat mereka. Mereka tahu bahwa selalu ada harapan. Berdoa. Ini udah nyala ya Bapak? Oke, sip. Nah ini kameramu ya, kalau mau bicara sama pemirsa. Hebat Sofia macam TV-TV kan? Luar biasa, istimewa Hai, ketemu lagi dengan saya Sofina Vita di Sofina Vita Talks You Are Love. Hari ini kita ada tamu yang luar biasa cantik dan katanya sih tomboy. Kalau majalah-majalah selalu bilang gini, satu-satunya saudara perempuan hak bersaudara yang paling tomboy gitu. Padahal kalau dilihat sisi keperempuanannya besar loh ibu ini. Syahnas Natasha Haq. Betul ya Natasha ya? Kamu masih lihat di internet ya? Iya, iya dong. Bener nggak? Betul. Oh iya, tapi tulisannya Natasha atau Natasha? Natasha. Oh, Ja. Itu kan ejaan orang apa itu? Ceko bukan? Kan aku produk lama. Oh, waktu ibu hamil kan belum ada USG. Oh gitu. Ya kayak anak-anak kita. Iya. Oh jadi Syahnya tuh kayak Sultan Syahrir Ali Syahbana SJ. Keturunan Madura, Pakistan, India tepat. Bukan Pakistan ya? India. Oh, India. Terus kakek tuh dari Lucknow namanya. Itu ya kalau waktu sebelum perang juga ya India. Jadi bukan Pakistan. Berarti tapi you nggak bisa bahasa India? Aku belum kesana lah. Masa? Ya, sekalipun? Enggak, belum. Pengen. Kakak udah? Udah pernah lihat? But you have never been there? Belum. Pengen aku kesana. Ada Jawanya nggak? Ibuku itu bapaknya Surabaya, ibunya Madura. Oke. Kemudian bapakku itu bapaknya India, ibunya campuran Perancis sama Makassar. Pokoknya darah Belanda nggak? Nggak ada. Darahku tuh darah panas. Oke. Iya kan? Iya. Makassar panas, Iya. Surabaya, Madura, Perancisnya Perancis Selatan. Iya. Makanya kalau banyak keju, banyak wine panas ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya kalau ditanya ini adalah perempuan yang paling tomboy, sebetulnya sih enggak, Neng. Perempuan yang paling pedes mulutnya. Oh gitu ya? Apa adanya? Pedes. Cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Tapi nggak jahat. Enggak. Tapi pedes. Iya. Oh, tapi pedes. Apa adanya ya? Apa adanya. Jadi Haq itu adalah marga India? Iya. Oh. Nama kakek kan? Iya. India berarti itu ya? Iya. Wow, menarik ya. Tapi akhirnya wajah India itu tidak keluar di 3 putri kami. Enggak, hilang ya? Hilang abis, karena kan aku menikah sama Gilang Cianjur kan. Bea ke Sunda langsung. Iya. Selesai tiarap semua. Semua kalah sama Sunda. Kalah ya ternyata ya. Anak-anak kakakku, baik kakakku yang pertama dan kedua, wajahnya masih kelihatan. Ada ya? Ada sedikit. Tapi dari anak-anak kami kalau misalnya lagi kumpul 8 cucu-cucu bapak dan ibu kami gitu ya, lah ini anak Gilang nih ketahuan. Sunda aja gitu, nggak ada. 3 ya? 3 perempuan. Yang pertama itu yang di Kanada itu namanya Pruistin. Iya. Namanya bagus loh. Pruistin ternyata nama ibunya Gilang, Mas Gilang ya. Yang kedua yang namanya Charlotte yang tukang akupunkturin kuda itu. Iya kan? Iya. Itu nama nenekku yang orang Prancis. Makassar itu. Charlotte. Iya, Charlotte. Iya, Charlotte. Oke. Lalu yang ketiga Mike. Itu namanya ibuku. Oh. Jadi memang dari awal ketika namain anak-anak itu mengambil dari inspirasi perempuan-perempuan hebat di dalam keluarga. Awalnya kan waktu anak pertama itu ayahnya Gilang, Ramadan KH masih hidup. Jadi ayahnya Gilang meminta kami untuk memberikan nama ibunya Gilang kepada putri pertama kami gitu ya.
diizinin. Kemudian yang kedua udah tanggung, udah ya udahlah, jadiin tema. Jadiin tema aja. Kebetulan tiga-tiganya juga si leluhur mereka ini adalah perempuan-perempuan asik gitu. Seperti ibunya Gilang puluhan tahun mesti berjuang untuk kanker payudara, dan waktu sakit tetap masih jadi diplomat, masih kerja jadi konjen, bekerja nggak pakai fasilitas aku sakit jadi tolong, enggak, tetap aja lempeng gitu ya. Wah, yang kayak begini canggih nih gitu loh. Mudah-mudahan itu jadi doa kenama kan ya gitu. Terus si nenek Charlotte Potier ini juga kan kalau dilihat janda 5 anak laki semua, ngegedein sendiri, tangan besi tapi anaknya jadi gitu kan. Sampai meninggal nggak menikah lagi, kuat nih jadi perempuan yang kayak begini. Gitu ya. Nomor 2 ibuku juga walaupun akhirnya meninggal nggak sekuat ibunya Gilang ya, karena kan kena kanker ovarium, sekarang ketahuan 5 bulan kemudian meninggal. But my mom kalau dilihat tuh betul-betul struggling banget dari muda sampai akhirnya meninggal. Jadi ini canggih nih yang namanya Mike. Nama Mike tuh canggih. Kasih udah. Ya, jadi itulah doa yang teriring. Iya. Dan mudah-mudahan ya yang namanya orang meninggal, kan kita belum pernah meninggal ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu loh. Tapi anak-anakku ini kan tidak pernah lihat neneknya. Ever ya. Jadi waktu Syahnas masih gadis udah. Aku yatim piatu waktu kawin sama Gilang. Iya, jadi otomatis 3 anak kami itu kalau sama Aki Tutun, Ramadan KH masih dapat nih 3-tiganya lihat ya. Nah, tetapi kalau dari pihakku kan dua-dua nggak ada. Jadi mereka nggak tahu. Nggak tahu. Jadi lihat foto, dengar cerita, dan mudah-mudahan dengan nama itu nempel, ada hati yang tersambung lah nih. Ya, percaya kok. It's in the blood kan? Iya, semangat itu kan terus diturunkan. Tapi anehnya ya kelihatan banget gitu. Si Pru juga ada garis-garis wajah ibunya Gilang tuh di situ. Oh iya. Terus caranya nyikat orangnya. Loh kok saruanya sama iya. Terus keras kepalanya nenekku ada tuh di Syar. Iya, terus keuletannya ibuku ada tuh di Mike, aneh tuh. Iya. Ada lah, percikan itu ada lah. Iya. Oh, wow. Atau cara duduknya. Oh, sama? Iya. Ada. Mike kita ada cara duduk Mike yang cara duduk mama. Tapi aku nggak ngomong, aku diam aja ngeliatin. Aneh ya? Iya. Aneh gitu. Waktu ibu mau meninggal tuh kamu umur berapa ya waktu itu ya? Muda banget, masih kuliah tingkat 1. Si anak teknik ini. Iya. Kan umurku jauh sama kakak-kakak. Jauh ya? Beda 10 tahun kami. Sama yang mana? Sama yang sulung. Sama Mbak Marisa. Iya, Mbak Marisa tuh lahirnya 62, tahun 62. Oh, kamu 72. Iya. Mbak Aya, Suraya 65, aku 72. I see. My mom meninggal itu tahun 91, usia 53 tahun. Muda loh, Neng. Iya. Aku kan 51 ya. Iya. Beda 2 tahun tuh. Iya. Tuh aku pas waktu ibuku meninggal kayaknya tuh ibuku tuh tua gitu ya. Tapi kok sekarang pas aku 51 enggak, biasa. Tapi bener loh, kita tuh suka stuck di sebuah mental age. Aku pengen tahu deh, kan ini kayak aku kalau nanya teman-teman aku juga gitu. Kok mama berasa umur seksi seket kurang suci gitu kan. Gue nggak ngerasa nih gue udah gocap gitu. Jadi lu stuck di umur berapa? Umur lo, mental age lo. Ada yang bilang gue kayaknya di 23 gue berhenti deh. Gue kayaknya kalau tanya gue tuh kayaknya di 27 gue berhenti. 26 gue berhenti. Abis itu kayak gue I don't feel a year older kayaknya apa? Kalau Syahnas di berapa? Kalau disuruh nggak usah pakai mikir. Umur berapa tuh? 40 aku. 40 tuh umur yang cara berpikir ininya udah nyambung tuh semuanya. Iya. 40 tuh aku udah di bawah 40 tuh masih suka jahat lah sama orang. Sesudah 40 udah mulai belajar. Udah nggak usah ngeributin hal kecil. Iya, itu benar. Iya, aku belajar itu. Iya, kalau pas muda kan lebih ke
Nouns ya? Kenapa? Kenapa begitu? Coba kasih alasannya kenapa. Dapat dari mana datanya ngomong kayak begitu? Gitu, dengan tone kayak gitu. Coba ulangi sekali lagi kalau ngomong tuh di depan saya supaya saya dengar. Jangan di belakang saya. Ulang, kamu ngomong apa? Kalau sekarang tuh Neng, gimana coba? Kalau sekarang ada orang wacuk aku cuman. Oh, dalam hati. Gue sikat lo nanti. Dalam hati aja. Tapi udah nggak keluar. Nggak nyikat juga. Nggak usah debat. Karena di usia sekarang ini kamu mau bilang 1 + 1 = 5 juga saya iya aja. Iya, saya iya aja. Mungkin ada bagus buat kamu. Mungkin terus kamu nggak nyampe-nyampe. Lebih julid. Tapi kan dalam hati, hanya pantas atau nggak nyampe-nyampe. Segitu terus, baiklah, nggak apa-apa. Kalau sekarang nih Neng, aku tuh belajarnya begini, kayak misalnya ya 1 ditambah 5. Misalnya aku apalagi aku anak fisika kan. Sekolahku tuh fisika. Iya, sekolahku tuh fisika, kuliahku sipil, teknik. Jadi semuanya tuh gitu ya. Semuanya by design, semuanya konsep apa. Jangan meleset gitu ya. Terus sekarang semakin kesini, apalagi aku menikah dengan seniman yang gak ada otaknya kan ya. Flow, very flowy. Pokoknya tuh otaknya tuh absurd gitu loh, bukan kok bisa begitunya gitu. Gue gak habis pikir orang bisa meeting rapat 20 kali, hasilnya juga masih 20 tahun lagi. Nah itu aku gak habis pikir gitu loh. Sementara aku tipenya adalah rapat kerja ada hasil kan gitu ya kan. Jadi beda, kami datang dari kutub yang berbeda. Perpaduan berdua ini menyeimbangkan, menjadi lebih, misalnya katakanlah 3 ditambah 4, mereka bilang 1, ngomongin angka. Buat aku yang dulu 3 tambah 4 bukan 1, tapi sekarang aku bisa lihat ada sudut kebenaran yang lain gitu loh. Oh 3 ditambah 4, mungkin 3 hari ditambah 4 hari ya 1 minggu. Ya ada itunya. Ada angle lain melihat. Ada, aku belajar. Sementara kata Bapak Gilang, gimana sih kamu? Aku tuh kalau mukul drum dari 5/4 aja saya bisa, 7/8 aja saya bisa, yang orang-orang nggak mukul saya bisa gitu ya. Jadi kamu jangan mempermasalahkan 4/4 dan 2/4 Mars itu tidak masuk di akal saya. Kurang lebih begitu kan? Iya. Tapi Gilang melembutkan, aku melatih Gilang untuk lebih kejam, untuk berstruktur. Iya. Supaya ulah Gilang, aku bilang gitu. Bapak, ulah itu, aku bilang. Bursa Nabi udah tutup sampai Rasulullah, jadi jangan sok jadi Nabi. Iya, kudu kencang Pak kalau ngomong. Iya, biar orang tahu kita punya struktur gitu kan ya. Kalau enggak under their thumb, cannot aku. Iya, jadi memang yang aku pelajarin dalam hidup ya Sof, perkawinan itu lo nggak akan dapet orang yang sama. Oke. Kalau kita ketemu sama orang yang sama, lo pasti nggak mau kawin sama dia. Iya. Terlalu sama kan Mas ya? Kalau kita suka ngomong, kita nggak akan jatuh cinta sama orang yang laki yang ngoceh mulu kan. Bete. Hoyong dicabok kok aing. Kan gitu. Iya kan? Nah cabrok wae sih. Dibebeskeun ieu anak sok apa ya. Dan ya kan istri orang Sunda loh, ini luar biasa sekali. Tiba-tiba jadi ini ya fluent ya. Your Sunda sprechen tuvelnya luar biasa. Tapi kayaknya tuvel pamengpok ya Bapak ini ya. Dia ya. Oke, aku mau tanya ini dulu. Aku sebelum kenal sama Syahnas itu kenalnya di dunia pemeresenteran ya betul. Kita pada saat itu. Tapi sebelumnya kan you were a model kan? Iya betul. Memang model. Iya. Memang masuk ke sebuah kayak sayembara perlombaan. Enggak. Karena kakakku Marisa kan yang beda 10 tahun itu model di semua majalah. Yeah. Kemudian di kelas 5 SD waktu itu Mbak Ica foto buat majalah Kartini. Zaman dulu ada majalah namanya Ananda. Iya tahu Pak. Itu anaknya Kartini. Anaknya. Kemudian si fotografernya lihat tuh si anak kelas 5 SD aku. Ini bisa nih buat cover Ananda. Itulah awalnya. Oh gitu. Itulah awalnya. Karena nemenin foto. Fotonya di rumah waktu itu. Oh jadi dia lihat. Ini sekalian ya di foto buat cover Ananda. Foto pakai kelinci warna putih. Gua di rumah. Di rumah. Itulah.
Sesederhana itu foto cover zaman dulu. Iya. Habis itu udah aja terus. Udah begitu. Jadi bukan karena wajah femina atau enggak. Oke. Jadi itulah awalnya dan mulai mengenal bahwa ketika aku difoto, aku dapat uang. Dari situ kenal. Iya, sebagai perempuan mata duitan ya aku senang nih. Dapat uang kok senang ya. Gitu. Iya, Tetapi kan kudu sekolah. Iya. Karena kan aku memang anak sekolah. Iya. Lebih senang sekolah lah. Iya. Sekolah itu I was so lucky ya, karena aku selalu dapat guru-guru itu yang mempermudahkan pelajaran susah. Iya, jadi kayak matematika, fisika, kimia itu bermain karena guru-gurunya yang aku rezekiku tuh adalah dapat guru-guru yang pendidiknya tuh yang asik banget di zaman dulu. Dulu, iya. Jadi tidak menakutkan, makanya sebagai SMA-nya anak fisika, belajar fisika betul-betul itu kayak main gitu. Nah itu penting tuh dapat guru yang begitu. Iya. Murid itu tidak akan meninggalkan pelajaran yang susah, tapi dia benci sama pelajarannya kalau gurunya nggak asik. Benar, setuju. Iya kan? Setuju. Kayak pekerja tuh nggak akan meninggalkan pekerjaan yang sulit. Dia ninggalin bosnya yang nyebelin. Iya. Nah itu aku belajar tuh di sini. Kalau sampai pekerjaan sulit masih ditinggal juga ya itu strawberry generation. Iya. Ya. Mau healing dulu. healing sampai giling. Sampai giling. Sampai giling lagi. Gitu ya. Ngomong-ngomong ini Ibu Syahnas tadi minumnya di mana ya? Boleh nggak dikasih lagi? Ibu Syahnas mau apa? Mau air? Mau. Oke. Kasih air ya. Ini hebat banget loh kamu punya tempat kopi ini. Aduh, ini mah puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau bukan karena aku disuruh olehnya tidak akan ada ini. Karena aku udah cerita, aku kan bahkan nggak ngopi. Iya. Awalnya itu pas pindah ke sini 2016, terus 2017 mau ke 18 itu iseng jual vegan donat tapi nitip di toko orang. Karena mau vegan. Pada saat itu. Iya. Sekarang kan udah enggak. Tapi sampai sekarang masih makan vegan donat karena memang aku nggak bisa susu pada dasarnya ya. Tapi aku udah makan telur, ayam gitu ya. Silakan. Makasih banyak ya. Terus jadinya aku berpikir gitu, kenapa ya gue nggak coba aja, kepengen tahu aja karena ketika pindah ke sini kan gue ceritanya mendapat panggilan untuk jadi stay at home mom pada saat itu. Disuruh minggir dari segala susah lah pada saat itu. Tapi anyway I did it. Terus iseng pengen berkegiatan gitu. Nggak taunya pas itu udah jadi panggilannya lebih besar lagi, bikin tempat ngopi. Hebat. Selama gue tahu bahwa gue bukan pengopi ulung dan akan selalu belajar, selama itulah gue tahu ini bukan ego gue atau kok ini ada yang lebih besar yang menyuruh dan saya tidak berani untuk menolak. Kamu usianya berapa ya? 48. Aku pernah belajar sesuatu, mungkin ini bisa berbagi ya, sebagai sesama perempuan gitu ya. Aku belajar ini Sof dalam hidupku, bahwa ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, di pura, di sinagog, di wihara, di kelenteng. Enggak, ibadah itu adalah di tempat pekerjaan kita. Karena kita tuh nggak tahu di hari apa ketemu dengan siapa. Kita melakukan praktik baik yang Tuhan suka. Itu aku percaya. Terus aku kan pernah dalam hidupku ya Sof, itu tahun 98 jadi usia 26 tahun ternyata aku didiagnosa kena kanker ovarium like my mom. Tapi ibuku, kalau ovarium kan di dalam gak ketahuan, kalau payudara keraba kalau ada benjolan, tapi kalau ovarium gak ketahuan. Ibuku sekarang ketahuan 5 bulan kemudian meninggal, biasanya begitu. Dan itu gak bisa dicek? Gak bisa, karena di dalam, kalau gak ada tanda-tanda kan. Beda kalau cervix bisa dicek. Ada pap smear ya. Ovarium dengan USG dengan apa? Nggak bisa dong. Kecuali ada sesuatu. Jadi harus ada gejala baru orang periksa dan biasanya too late gitu. Iya. Nah kebetulan di saat itu aku tidak mens. Usia 26 di usia mestinya produktif ada menstruasi nggak mens. Panjang jadi pendek ceritanya. Kanker itu mengajarkan sesuatu sama aku, yaitu tentang bagaimana berani hidup, gitu. Di situ aku belajar bahwa karena aku Muslim ya, bahwa kalau aku sholatku tuh ternyata buat diriku sendiri, bukan buat Tuhan, supaya gue disiplin waktu Kalau enggak, gue sembarangan ngurus diri gue kan. Kalau aku puasa,
itu puasaku yang aku pikir tuh buat diriku sendiri, bukan buat Tuhan, supaya aku nggak kayak binatang, mengumbar nafsu, gitu kan. Jadi pakai puasa supaya aku bisa mengendalikan nafsuku. Jadi yang buat Tuhan apa? Yang aku pikir adalah ketika aku bisa menggembirakan hati orang yang hancur dari pekerjaanku. Kita tuh masing-masing kan punya misi jiwanya ya. Kamu, Pongki, Gilang, teman-teman yang lain udah punya misi jiwanya. Do you think Tuhan menciptakan kita iseng-iseng? Nggak mungkin. Lagi iseng-iseng, kayaknya pengen ya nyiptain si Sofi, Pongki, Gilang, Nas, nggak mungkin. Masih ada tujuannya. Dan mesti pede ngejalanin hidupnya itu. Karena kalau kita ditugasin sesuatu, ya pasti dikasih alatnya juga. Misalnya, Pongki, kamu bisa nyanyi, pasti kan pita suaranya bagus ya. Makanya gue tahu diri kalau lagi ada nyanyi-nyanyi gue diem aja. Itu bukan misi jiwa gue. Suara gue aja. Silakan yang lain. Yang lain aja ya misi jiwanya nyasuk nyanyi. Iya. Jadi mesti pede ngerjainnya. Nah, ketika aku bekerja dan aku mengeluarkan seluruh potensiku pakai hati, entah kenapa ya Sof, itu selalu ketemu sama orang-orang tuh yang memang hari itu tuh butuh ketemu. Jadi misalnya kan aku kan sekarang ngebantuin Erwin Parengkuan di Talking kan buat ngajar komunikasi ya. Nah biasanya masuk tuh ke perusahaan-perusahaan. Itu kalau misalnya ada break time, orang tuh ada beberapa tuh yang datang tuh terus meluk gitu. Makasih ya omongan yang tadi, itu yang saya butuhin. Aneh nggak? Gue akan bilang aneh, tapi sebenarnya bagi gue nggak, karena gue jumpai itu juga dalam kehidupan gue sehari-hari. Tapi lo akan dapat kesadaran itu ketika kita melewati sebuah proses. Kalau nggak dapat, nggak ada sense itu. Sebuah proses yang kalau gue boleh, nggak tahu nih lo setuju apa nggak? Kalau gue boleh tambahin, sebuah proses berjalan dengan Tuhan di mana ada satu titik di mana kalau bukan Tuhan lo nggak akan lewat ini. Itu betul. Sama sekali satu titik keringat gue pun tidak bisa mengubah hidup gue pada saat itu kalau bukan Tuhan yang balikin. Iya, intinya adalah lu mesti melewati sebuah proses yang dikit lagi bikin lu gila, udah gitu aja. Iya, gue udah tuh hampir-hampir. Ibuku meninggal, aku sakit, bapakku meninggal. Nah itu tuh yang, tuh ya ini mau apa ya? Ini apa ya? Sampai nggak mau ketemu sama orang. Aku nggak mau ketemu sama orang. Depresi. Karena kalau emosinya levelnya negatif, yang keluar omongannya jelek pasti kan. Iya. Nah akhirnya pelan-pelan tuh aku belajar untuk berjumpa dengan aku. Berjumpa dengan diri sendiri itu mesti ngelewatin sesuatu. Makanya aku bilang cancer itu membawa pelajaran hidupku. Untung aku kena. Kalau enggak mah gue udah kayak tuyul kali. Berasa bisa soalnya kan, berasa jago, berasa sok tahu, berasa semua orang di bawahnya, berasa ini orang ngomong apa ya, kok nggak nyampe ya omongannya sama gue. Nah gitu, tangnya amat gitu. Tapi lama-lama terus belajar. Dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan ketemu orang, dikasih kesempatan hidup itu menurut gue tiap pagi itu gue makasih masih boleh bangun, bernafas, menginjakkan kaki ke bawah. Wow, Bin dingin ya, makasih gitu. Kesadaran. Temanku yang meninggal kan banyak banget, Sof. Baik yang pejuang kanker karena aku ada di komunitas itu membantu, atau waktu pandemi kemarin, sahabatku banyak banget yang meninggal. Sepupu, saudara itu juga banyak banget. Aku dikasih hidup. Boleh tahu nggak? Setelah semua ini ya, kita melewati COVID secara dunia, satu dunia loh ya, COVID nggak cuma di Indonesia doang gitu ya. Apa pengertian seorang Shahnaz Haq ketika ada orang yang harus berpulang? Karena gue dapat revelation, aku pengen tahu revelation yang kamu dapat tuh apa. Pasti kan kita sedih sebagai manusia. Kok bisa? Dia masih muda, Tuhan, anaknya banyak, gini. Tapi pernah nggak kamu secara pribadi Tuhan jawab gitu? Nas, pernah yang bisa kamu share? Waktu ibuku meninggal ya, aku tuh masih muda banget, belasan tahun usianya, belum kepala. Terus aku pikir, gue nggak bisa nih, karena
my mom itu sahabat. Karena aku nggak bisa ngobrol, beda usia jauh sama kakak-kakak. Sama bapak nggak bisa ngobrol karena bapak tuh terlalu sama aku. Jadi jembatan komunikasi ibu. Jadi manja sama ibu ya? Iya, teman bermain. Makanya umur 3 tahun bisa baca, bisa berhitung. Karena mainnya itu sama Sidu. Tahu nggak Sidu? Sinar Dunia. Sinar Dunia buku. Iya, sama Kiki. Sidu sama Kiki. Sinar Dunia. Buku tulis. Iya, itu kan? Iya. Masuk iklan. Ayo Sinar Dunia. Silakan. Aku sampai hafal ininya apa namanya? Iklannya. Jingle. Aku mau buat yang baru. Pongki Barata bisa buat itu. Silakan. Nanti aku hubungin deh. Nah itu jadi bisa baca cepat, bisa berhitung cepat, sekolah cepat. Nah karena ibu kan, jadi ibu tuh sambil ngejahit di rumah, bikin boneka, karangan bunga. Itu si Nas tuh ada di lantai lagi ngoek gitu sama tas ekolak presiden. Ekolak gitu presiden. Kan, ya. Udah, ya kerjaannya begitu. Hilang. Orang itu hilang. Sosok itu hilang. Oke. Terus aku sama siapa? Gitu loh. Nah itu yang buat aku tuh di situ aku mulai diajarin belajar tuh itu gitu loh. Tuhan tuh kayak loh yang hilang ibu bukan aku, nah gitu. That doesn't make sense gitu kan? Iya. Kalau pikiran kita kan adalah yang tua duluan. Iya. Memang yang tua memang duluan. Betul. Tapi kenapa ketika dia pergi di saat saya masih butuh, tetap nggak masuk akal gitu. Betul. Ya? Nah itulah akhirnya aku juga belajar tentang bagaimana jangan pernah takut kalau ditinggal. Karena selama Sang Pencipta tidak meninggalkan kita, ya kita akan baik-baik aja. Kalau noleh tuh nggak masuk akal, kok bisa ya? Terus dengan aku kena cancer 1 ovarium gitu ya. Waktu itu aku mikirnya kan belum ketemu sama Gilang. Aku mikirnya bukan ada nggak ya laki-laki yang mau sama aku, enggak. Karena kan kalau 1 ovarium nggak betul kan mandul. Ovariumnya diangkat ya gitu ya. Kan mandul kan artinya. Nah di pikirannya tuh bukan bisa hamil nggak, tapi ada yang mau nggak? Mati nggak? Oh mati nggak? Karena kan ibuku meninggalkan di depan aku. Iya. Jadi waktu Dokter Nurwansyah mengatakan waktu hasil pemeriksaan termasuk lab CA125-nya cancer markernya tinggi banget, this is cancer, Mas. Kita mesti operasi begitu ya. Nah itu tuh yang di kepalaku adalah mati nggak nih? Di umur kepala 2 kan waktu itu kan mati. Kayak mama nih. Meninggal nih pasti. Enggak loh gitu. Terus waktu sorry. Pada saat itu kan belum ketemu Gilang. Iya. Salah satu support sistemmu adalah, aku nggak tahu siapa, aku mau tanya justru. Tapi karena dokter objin kita sama, and I know how supportive he is gitu ya. Paling pegangan kamu salah satu dia kan, yang manusia. Teman berantemnya. Ya teman berantem, teman diskusi. Nggak bisa gitu. Sama siapa aja waktu itu? Kakak-kakak, oke. Tapi sendiri aja. Berasa sendiri pada saat itu. Ya karena kan kakak-kakak udah menikah, kami udah beda rumah. Iya. Kakak-kakak udah menikah, udah punya rumah sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Iya. Jadi ya mesti percaya sama diri sendiri dan dokter, ada sepupu, ada beberapa sahabat gitu loh. Kakak-kakak datang waktu nemenin buat operasi, tapi kan tidak selalu ada. Iya. Mereka kan punya anak-anak. Iya benar. Ada kan saat itu. Iya udah punya anak. Nah jadi memang mesti percaya sama kekuatan otaknya sendiri gitu loh. Udah sama Gilang masuk dalam kehidupan saya, bapak baru meninggal 8 bulan. Jadi ayahku tuh berdoa, Sof. Wah, aku tuh sama ayahku tuh sebetulnya bukan orang yang akur karena sama. Kalau kutubnya sama, maka dia nggak nempel kan. Jadi banyak yang bilang, Nas kalau misalnya lu laki mah Ellen Hag banget ya bapakku. Kalau papa perempuan mah Nas namanya ya. Iya, sarua semuanya cara. Karena kan ayahku kan dulu namanya Biperso, Biro Personalia. Kalau sekarang kan namanya HRD ya? Iya, HRD, HC Human Capital. Iya. Pertamina bangun kota minyak, milik pegawai dan segala macam. Jadi tahu ya tipe orangnya seperti apa kan. Iya. Dia bisa melihat orang, bisa ini nggak bisa ngomong kenceng. Analisanya kenceng itu. Dan kecenderungannya emang galaknya luar biasa gitu loh. Nah ternyata kenapa kami tidak nggak nyambung ya karena sama. Nah waktu ayah meninggal itu aku tuh memang baru ngeh. Bapakku tuh selalu berdoa. Kalau ada satu nyawa yang mesti pergi, saya aja. Jangan Nas, kesian ini anak masih kecil. Itu dia berdoa setiap malam. Si ibu nggak ada. Iya. Karena kan waktu aku laporan kan sama bapak kan, mesti minta tanda tangan buat surat
operasi Nurwansyah. Iya. Itu kan baru rekonsiliasi aku sama bapak. Di situ Karena penyakit itu. Sebelumnya nggak bisa susah ngomong, nggak mau ngomong. Satu rumah juga nggak mau ngomong. Iya, aku diri banget makanya aku. Iya, jadi ya karena penyakit itu akhirnya kami rekonsiliasi mesra. Papa ketemu sama Nurwansyah sampai ayah saya bilang begitu. Gue nggak pernah lihat bapak gue begitu. Dokter, saya boleh peluk? Dia bilang begitu. Terus pelukan mereka Nurwansyah. Bapak peluk dokter? Itu aku nggak pernah lihat. Aku nggak pernah lihat seumur-umur bapakku menangis. Itu baru pertama kali aku lihat. Waktu mama meninggal juga kencang aja, dingin kan. Hancur kan sebetulnya dia ya. Dia tutup dengan kekerasannya itu. Ya ternyata ayahku berdoa buat bertukar tempat dan Allah mengabulkan. Aku dikasih hidup, ayah meninggal. Itu lebih sakit banget. Itu aku bilang, aku berbulan-bulan gak mau ketemu orang. Tuh, kamu tahu ayah pernah doa gitu dari siapa? Ayah cerita akhirnya atau? Kan dengar, karena kami kalau sholat lail kan suka aku ke bawah. Jadi kedengaran. Dan nangis di situ, nangis di sejadah, berdoa mungkin karena udah penuh keluar gitu ya suaranya, jadi udah bukan dalam hati lagi. Gitu. Kedengaran. Iya, udah semua orang tahu. Papa doa itu ya. Udah, meninggalnya papa itu menyakitkan buat aku. Lebih sakit ternyata daripada ibu. Nyesel, soalnya nyesek. Udah, Gilang masuk 8 bulan kemudian, aku yatim piatu. Dalam kondisi aku lagi recovery. Kemudian udah mau ketemu orang pada saat itu? Gak mau, iya recovery dari abis operasi kan. Oh, operasi juga, oke ya. Recovery operasi pengangkatan ovarium itu Gilang ada, menawarkan diri. Keduanya kami mencoba untuk cari jalan tengah karena umurku saat itu mau 30, kami beda 9 tahun, lebih tua. Jadi kami tidak bicara cinta. Pertemuannya adalah lu punya apa, gue punya apa, kita ketemu di tengah, amsyong nggak nih? Udah kayak merger perusahaan. Iya. Yang ada nafsu birahi lah, udah nggak ada cinta. Iya. Umur segitu mau ngomong cinta? Iya. Halo. Udah gitu sangat logik kan aku kan? Iya. Udah hitung mikir, kan? Iya. Tapi tahu kan beliau kalau udah operasi kemungkinan nggak punya. Aku nggak bohong. Oke. Bukan tipe yang nutup kan? Iya, Semuanya dibuka secara jelas, makanya itu ketemu nggak di tengah. Kalau merger oke apa enggak? Gilang bukan sosok yang nafsuin buat saya. Kenapa? Karena kami beda sekali. Iya. Terus apa yang membuat saya akhirnya meleleh waktu Gilang begini? Emang dasarnya otaknya tuh kan kami tuh seminggu abis itu kan jadi. Seminggu komunikasi jadi. Iya. Gitu ya, dilamar. Dilamar. Oh, lamar bukan jadian, lamar. Seminggu. Oke. Seminggu cuman, iya. Salah kamu. Terus dia 3 bulan lamar. Oh, ini lebih pendek lagi. Mungkin seniman gitu, nggak tahu lah. Tuh. Sorry. Sebelum kamu lanjut, ingat ya bagian itu. Waktu lamar itu sebelumnya kamu udah nanya belum? Mohon permisi, maaf nanti saya dikasih makan apa gitu. Ada nggak obrolan itu? Karena aku bisa nyari makan kan. Oh, jadi itu nggak masalahkan pada saat itu. Jadi emang aku tipenya yang dari kecil kan pencari uang. Iya. Tapi kan malah pencari uang kan kalau lihat laki nggak mau kerja juga bete. Karena yang menurutku itu di saat itu perkawinan itu gue udah bahagia, lu mesti bahagia, lu jangan ngerepotin gue nggak akan ngerepotin. Nah begitu. Iya, oke. Jadi tipenya tuh adalah lu bisa ngobrol nggak sama gue, intinya itu. Oke, bisa ngobrol nggak sama gue. Oke. Karena kan minggu pernikahan itu pernikahan itu kan isinya ngobrol. Iya. Bukan seks. Iya, bener. 80% pernikahan tuh ngobrol. Iya. Ngobrol apa aja, ngobrol ina yang random keluar di kepala kita. Lah kalau lu ngobrol aja nggak nyambung sama gue, gimana lu mau ada hubungan sama gue? Iya, benar. Begitu kan? Jadi ngobrol. Terus Gilang belokinnya gitu, Neng. Kamu hobinya apa, Nas? Saya sukanya baca. Kamu pasti suka buku bapak saya. Siapa bapak kamu? Saya bilang gitu. Gue tahu nama Gilang Ramadan, tapi kan aku bukan orang yang nonton konser,
Iya. Wah, grup musik ini bukan. Nggak tahu. Sekolah. Tapi dia musisi waktu itu tahu dong. Aku tahu nama itu. Oh, tahu namanya. Tapi aku tidak tahu, nggak pernah komunikasi, nggak pernah nggak tahu. Sakit itu si Etang nggak tahu. God bless ya Allah. Nggak tahu. Oke, ya. Karena bukan itu gitu. Bukan itu ya. Ininya nguliknya bukan itu bukan kan sana. di situ. Iya. Waktu dia sebut Ramadan KH, aku baru tuh. Karena Ramadan KH buku-buku sastranya aku baca dari aku kecil kan. Astaga. Saya tahu Ramadan KH, tapi saya tidak tahu dia bapak kamu. Bohong. Iya. Saya bawain ya buku-buku bapak saya. Udah. Kelar. Bye. Seminggu itu karena ketemu Ramadan KH. Jadi pas lagi kamu langsung jumpa fans private. Dikenalin pertama kali dibawa ke rumah almarhum, sekarang udah meninggal, di Bintaro. Terus langsung nih, Syahnas, ini papa. Langsung begitu mempapahkan karena dia udah tahu anaknya pasti akan jadi. Oke. Udah dalam seminggu itu kebanyakan ngobrolnya sama Ramadan, bukan sama Gilang. Jadi kalau gua mau sama Gilang dalam seminggu itu karena bapaknya campur tangan Ramadan begitu besar dalam hidupku, karena aku baru kehilangan bapakku kan. Iya, figur ayah hilang. Dari kecil baca buku Ramadan KH. Datanglah Ramadan KH yang betul, dengan karakter yang berbeda. Meleleh nggak tuh Neng? Meleleh nggak Neng? And every daughter needs a father figure. Tuhan baik banget ya. Wow. Iya. Jadi kalau orang banyak yang salah bilang, pasti karena kakak-kakaknya sama musisi, yang ketiga sama musisi juga. Siapa bilang? Gue malah enak jangan. Dipikirnya kan begitu. Ikang bisa main drum, Eki juga Mas Eki, Gilang drum. Oh pasti pilihnya tuh ngikut kakak-kakak seniman. Sampai dia sok tahu. Ini karena gue jatuh cinta sama Ramadan. Tuh udah gitu cepet lagi meninggalnya kan. Ramadan KH meninggal, kami menikah 2001, Ramadan meninggal 2006. Cuma 5 tahun Neng ketemu waktu. Iya. Terus pas ayahnya Gilang meninggal, aku lihat-lihatan sama Gilang. Aku mesti ngobrol sama siapa Pak? Tangis. Aku mesti ngobrol sama siapa Pak? Gila nih, kehilangan bapak 2 kali, gak enak banget nih. Ngobrol sama aku aja Nas. Gak bisa Pak. Karena dia pendiam. Apa? Gak bisanya tuh, dia introvert. Dia pikirannya absurd kayak seniman. Apa? Coba sayang tebak, kamu pikir aku ekstrovert ya? Enggak. Aku tuh introvert. Aku gak merasa kamu ekstrovert. Aku tuh tertutup, tau gak? Banget ya tapi. Tanya sama Gilang. Gilang itu lebih people person, Sof. Oke. Gilang tuh lebih bisa basa-basi, bisa ngobrol. Aku tuh enggak. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketemu sama Gilang, Mas Gilang kemarin saya ketemu sama Mbak Syahnas, baik banget ya orangnya. Dia belum tahu bini gua nih. Iya. Kalau aku gak ngerasa deket, aku pasti gak kontak kamu. Iya, aku terharu sekali tuh aku bangun. Kalau iya kan, aku lihat pasti ada yang relate antara aku sama kamu. Dan aku baru tahu mengenai yang tadi terakhir kamu bilang, bapak. Itu tuh suka begitu tuh. Kalau enggak. Iya. Jadi kan Pak produser Pogi selalu bilang, semua tamu yang datang ke Sofi Nafi Talks karena kita Bali based adalah memang yang Tuhan kirim. Beneran. Tapi biasanya memang kita approach. Lagi liburan ya, gini. Berapa lama? Berkenan nggak ya? Kan nggak enak ya. Kita nggak pengen juga jadi teman nggak asik kan. Teman setiap kali ke Bali diajakin gitu. Ini benar-benar dihantarkan Tuhan ke depan pintu. Karena di satu hari Minggu saya bangun telat tuh hari itu. Terus handphone masih saya taruh gitu. Pas saya periksa, hai Neng, sekedar memenuhi janji kami. Aku lagi pas ke Bali nih sama Gilang, mau mempodcast kan. Aku, loh ya mau gitu langsung. Aku langsung, Bapi ini loh sana sama Mas Gilang ada di sini. Karena aku udah janji. Oke, kan waktu itu kamu bilang, Nas, aku ada ini nih. Oh oke. Dan itu aku catat. Biasanya aku bisa yang oke ya hanya oke. Tapi aku catat tuh di kepalaku. Kalau aku ke Bali, orang yang pertama adalah Sofi yang aku hubungin gitu. Entah kenapa selalu begitu Sof belakangan ya itu di angka 40 itu.
Di angka lebih 40. peka Iya. terhadap apa ya, instruksi dari Yang Maha Kuasa akan misi jiwamu. Kira-kira begitu. Dan selalu pasti karena aku relate sama orang itu. Kalau enggak. Jadi aku tuh introvert parah. Aku nggak datang ke kawinan. Iya, kamu bukan tipe datang kawinan nih? Aku tidak. Tapi aku akan datang ke tempat orang yang berduka pertama kali. Iya. Rumah sakit, rumah duka, ngurus jenazah, apapun aku orang yang pertama dan yang terakhir beres-beres semua, orang pada pulang, aku yang terakhir pulang. Tapi kalau ada ulang tahun, enggak, apalagi ulang tahun. Ya, aku juga kurang suka, kenapa ya? Arisan. Aduh, apalagi arisan enggak aku. Terus ini nih ada kumpul-kumpul keluarga, saha yang meninggal tak aya, ya udahlah nggak usah. Zaman dulu ada acara-acara jumpa fans, kamu pasti berusaha menghindari. Iya, paling belakang pasti. Iya. Set di belakang. Okay. Nggak nyaman terlalu banyak. Bukan jahat ya. Bukan. I can understand. Iya. Bukannya aku pasang jarak, sok tahu, sombong. Enggak, bukan itu. Bukan. Itu aku gitu loh. Dulu susah nggak menerima sisi kamu yang gitu? Iya. Karena kan orang selalu bilang, ya kan itu resiko kerja jadi public figure. Iya. Itu aku struggling banget. Baik sama orang tuh struggling banget untuk aku. Dan aku lebih baik nggak ngomong. Karena aku nggak mau nyakitin hati orang. Mulutku tuh jahat. Kalau ada, aku bisa mengendus kalau orang tuh bohong. Iya. Dan kalau aku ingat ya, kalau misalnya ada orang bohong terus dia pikir gue nggak tahu, aku bilang ini, kalau bohong tuh dicatat supaya konsisten bohongnya. Karena yang menciptakan kata bohong tuh gue. Terus udah gitu kan aku pengingat yang kuat kan. Jadi aku bisa merinci nih kebohongan ini, aku langsung jahitin ke gitu lah. Iya. Jadi daripada aku nyakitin, mendingan nggak usah ketemu orang. Mungkin nggak sih itu survival skill yang dimiliki oleh orang-orang yang, kalau kamu kan ditinggalkan oleh ibu, bisa jadi dari kecil kan, you have to fight. Betul. Lalu habis itu ketika udah berusia lebih remaja menuju dewasa, ayah. Ayahku sudah tidak ada, ibuku masih ada. Tapi ketika dari kecil itu aku lahir besar di Singapura itu, yang jagain selalu opung. Jadi begitu kita dipindah paksa sama bapak saya ke sini, saya kehilangan support system sama sekali menurut saya. Terus malah dikasih, ini adik lu 3 orang break jagain gitu ya. Nah di situ juga aku belajar tahu, oh bohong, oh ini loh. Karena I think that was the only way to survive. Kalau nggak gitu, gue dibohongin orang, dijahatin orang. Betul. Karena nggak ada yang bina ya. Iya. Jadi ya by nature lah kita kuat dan terbentuk kayak begitu. Tapi memang aku bukan orang yang jahat. Yang jahat mulutnya. Kayak nyambung ke sini kecepetan ya. Ininya lama. Jadi aku suka nyesel. Kenapa ya aku mesti begitu ngomong itu sama orang? Ini kan gak perlu ya nyakitin dia. Gitu loh. Iya. Lebih baik kan gak usah. Terus atau orang yang suka licking ass. Iya. Sugar mouthing gitu kan ya. Name dropping juga aku paling males tuh. Gitu loh. Capek gitu. Bukan tipeku. Nah, mungkin Gilang seneng kayak perempuan yang kayak begitu ya. Yang kayaknya sinting nih perempuan kayak begini seru. Karena mungkin Gilang gak begitu. Iya. Nah, aku juga menarik gitu, Gilang bisa kalem. Atau Gilang mungkin geus kaburu dibawakeun eta buku-buku bapak urang. Bisa jadi. Atau ya mungkin kalau misalnya kelihatannya emang Gilang pendiam. Ya kan? Enggak, aslinya Gilang tuh rame. Kalau Pongki pasti kan dia suka ngelihat Gilang suka ketemu sama musisi-musisi pasti wah gitu kan pasti begitu. Ketawa yang tuh aku suka bingung kalau ada di tempat itu ya, kalau mereka lagi ketawa-ketawa para musisi. Ini kayaknya cerita yang udah diceritain 7.543 kali ya. Tapi ketawanya kualitasnya kok masih sama ya gitu loh. Yang aku tuh yang kok bisa ya gitu. Sih mereka aku udah hafal loh cerita itu, tapi yang sama si Teh Ii, sama Kang Pra, almarhum Mas Doni, begitu kan yang sampai Mas Doni waktu masih hidup, sampai batuk-batuk. Apa yang diketawain ya sama geng Krakatau yang bagi aku bingung gitu lah. Iya. Tapi Gilang tuh itu, sebenarnya aku tuh enggak. Aku tuh bisa duduk di sebelah kamu nih, Sof. Nggak ngobrol tuh nggak apa-apa. Tapi aku nyaman.
Ya. Tapi memang ya off cam dan on cam different person memang betul. Awalnya aku tuh last penyambung aku sama kamu tuh aku inget banget adalah Isyur Muchtar. Digital LG Prima. Dia itu pembawa ini ya, nafsu birahi ya. Setiap didampingin pasti kita dikawinin sama laki-laki siapa gitu. Iya, terus bunting abis itu. Abis itu langsung cowok. Iya kan? Itu kerjaan Isyur Muchtar ya. Masih belum mampir ke sini. Masih betah dia di KL. Saya tunggu Anda Isyur Muchtar. Jadi waktu itu ada acara namanya Quiz LG Digital LG Prima. Iya. Zaman itu udah disebut digital ya. Naon digital kayaknya. Hostnya adalah Isyur Muchtar dan Mas. Tiba-tiba kawin lah perempuan ini ya kan. Terus hamil, dia memutuskan enggak, saya mau ngurusin keluarga dulu gitu kan. Indosiar gonjang-ganjing harus cari host. Muncullah kutuk-kutuk si Batak ini. Oh nggak apa-apa sama dia aja, dia adik kelas gue zaman di Bandung. Si Isyur masuk cocok. Nggak lama gue juga diambil orang kawin buntiang. Jadi si Isyur tuh sempet misu-misu loh. Gue tuh gimana sih ini setiap kali dikawin orang mau bunting. Jadi abis loh acaranya. Iya, selesai. Iya. Tahu nggak kemarin itu aku ketemu orang di Bali. Dia bilang, Kak makasih ya, aku terinspirasi dengan your healthy life whatever gitu-gitu. Suami aku kenal kakak loh. Nah kita kan secara pikirannya selalu kita ini perasaan masih muda pisan gitu ya. Oh ya, di mana? Teman saya kuliah ya? Apa ya gitu-gitu atau di mana kenal saya? Dulu kuis digital LG Prima. Dia jadi peserta. Itu kan anak-anak SMA. Jadi gue tuh gini, budak letih. Di digital LG Prima kayak heula. Paling tua di digital LG Prima itu Isyur Muchtar, gue sama produser. Kameramen aja banyak yang di bawah gue umurnya. Jadi suami lu teh yang mana gitu kan. Dia peserta Kak dari SMA. Oke. Gara-gara dia Kak, aku jadi cari-cari tahu tentang kakak, terus belajar healthy life apa-apa. Hah? Gara-gara suami lo. Karena jadi peserta. Bener kan Neng, kudu baik. Iya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Karena baik itu sebenarnya bukan milik kita, itu punyanya Tuhan, dititipin lewat kita, disuruh mengeksekusi. Coba deh, kamu lebih sabar bisa nggak? Kamu lebih sopan bisa nggak? Iya. Tapi aku setuju sama kamu sih, di saat kita yang punya sifat introvert ini lagi nggak bisa terlalu berbaur, memang lebih baik menyendiri dulu daripada nyakitin. Kalau gue mungkin masih bisa gue tahan ya, mata kalau gue mah. Jadi mata lu penyihir ya? Udah gitu. Ya Allah. Enggak, sebenarnya nggak ada maksud. Cuma mikir mata gue tuh jadi misalnya zaman pakai masker kan gue selamat ya. Jadi orang nggak tahu gitu gue di balik itu ya memang gitu juga orang nggak tahu. Tapi mata gue tuh gini. Sementara kan itu kalau bisa dikasih bubble ada kata-katanya kan. Mata adalah jendela hati dan jiwa. Dia menjelaskan semuanya. Kalau gue Neng bukan di mata tapi intonasi suaranya. Gitu. Itu pasti semua orang di lingkungan tuh udah tahu. Aduh. Dikit lagi utah iya banyak. Gitu ya. Oke, sebelum aku mau bertanya lebih lanjut soal Mas Gilang, apa takeaway pelajaran yang paling besar yang Nas dapat dari waktu sembuh? Tuhan kasih kamu sembuh. Oke. Selain doa ayah ya, apa sih? Segala sesuatu itu, kehidupan itu ternyata membuat aku merasa bahwa ini jarang gue ceritain. Gue bukan orang yang belajar dukun ya, bukan juga ahli spiritual, enggak. Tapi belajar ngerasa nyetrum itu dari pengalaman hidup. Suatu ketika aku tidur, pas tidur ngimpi, udah menikah, kan punya anak satu tuh Nurwansyah tuh dokter kita. Itu karena waktu menikah dokternya udah ngasih tahu sama Gilang, kalau ternyata ovarium yang sebelah ini nggak berfungsi, nggak bertelur, kita bikin program ya, gitu lah, supaya bisa hamil. Ternyata nggak langsung bisa punya hamil, dan buat
kami miracle dong. Iya, termasuk tim dokter kaget. Makanya waktu yang kedua Charlotte itu kan 1 tahun aku 2 kali melahirkan. Jadi dokter tuh bilang, aku bilang saya mesti pasang alat KB tuh apa gitu. Kan kami nggak boleh pakai, aku nggak boleh pakai susuk karena hormon kan, susu KB nggak boleh suntik karena hormon, nanti singanya bangun lagi kankernya. Karena itu kan masih di bawah 5 tahun sesudah pengangkatan pertama. Jadi ini masih bahaya gitu loh. Sehingga hanya boleh spiral dan kondom. Lalu waktu aku bilang sama dokter Nurwansyah, kapan aku pasang IUD, terus dia bilang IUD itu spiral ya, spiral. Keajaiban itu cuma datang sekali, jangan gede kepala gitu. Kata siapa? Nurwansyah. Iya. Dia kan lebih eksakta lagi daripada kita orang itu. Udahlah, bilang gitu. Belum tentulah yang kedua langsung jadi. Selesai masa nifas, bum 2 kali bunse lagi gua. Itu 2 ketiga bedanya? Kalau yang antara kedua dan ketiga ada spiral. Karena kan aku nggak boleh melahirkan normal, harus selalu sesar ya. Karena sesudah bayinya keluar habis seksio, habis sesar, dibuka dicek lagi. Kalau ada benjolan-benjolan itu dibakar-bakar lagi. Kalau lewat transvaginal melahirkan normal nggak ketahuan, jadi mesti operasi gitu. Nah jadi waktu yang kedua, hamil kedua aja tuh jahitannya kan belum bagus. Kebuka-buka, Sof, makanya cepat mesti dilahirin. Jadi berapa bulan lahir sisa? Normal. Tapi setahun 2 kali jadinya. Ya hamilmu itu cukup disuntikin terus paru-parunya dan kesakitan. Jadi jahitan di luar juga dedet gitu. Ya itu maksudku, kamu harus di dalamnya terus. Juga. Aduh. Iya makanya langsung suntik paru supaya cepat matang. Terus dikeluarin. Nah itulah si Charlotte yang kedua. Nah ya jadi waktu yang kedua juga waktu hamil lagi, tahu hamil gitu ya. Terus aku bilang, dok katanya keajaiban datangnya gak pernah cepet. Sekolah lagi di sana. Kan kita udah jadi sahabat ya. Sofi kan tahu dokter Nurwansyah tuh udah sahabat keluarga lah gitu loh. Bukan hanya sekedar dokter. Tuh dijaga bener karena takut lewat. Dan yang ketiga ya memang waktu lahir Mika juga pendarahan dan pelengketan. Jadi it was disclosed. Aku dokter Nurwansyah juga udah tidurin aja ya, udah ditidurin aja sama dokter anestesi karena udah yang darahnya gitu kan mau ngeluarin apa. Terus aku bilang, pokoknya kalau nanti mesti meninggal kan lagi kan abis dibiusnya kan setengah spinal ya. Iya, apa namanya itu? Iya, jadi masih kuping masih dengar kan. Awas aja kalau ditidurin, kalau mesti lewat pokoknya aku mesti sadar. Awas, gitu kan setengah mabok. Terus kayak Gilang bilang ke Gilang Nurwansyah, kayaknya nih jauh dari mati nih Gilang, jadi masih ngoceh nih. Tapi itu udah bahaya. Nah itu sekaligus udah diangkat semuanya waktu Mika. Sekalian. Karena ada udah pelengketan, udah bahaya. Iya. Nah, apa yang aku pelajarin adalah aku sebetulnya bukan hanya kali kedua dikasih kesempatan buat melanjutkan kehidupan, udah banyak kali gitu loh, udah terlalu banyak. Dari melahirkan aja tuh udah yang setiap melahirkan bukan pekerjaan mudah buat Nurwansyah dan aku tahu itu gitu loh. Yang melahirkan yang ketiga juga, dan anak-anakku tuh keluar tuh dalam kondisi CA tuh masih mengintai kan, kansernya masih mengintai. Suatu ketika aku mimpi. Terus mimpinya itu kayak, ini aku nggak pernah cerita sama orang. Gilang tahu, beberapa orang dekatku tahu. Aku cerita sama kamu. Thank you. Kamu kayak pergi naik terbang tinggi banget. Pas sudah nyampe di atas, kok bulannya ada 2? Kayak deket banget sama bulan di depan mata. Kok bulannya ada 2? Jadi pertama 1 dan aku tahu di kepala tuh itu bulan. Terus bulannya gini berpisah, set ada 2. Kok bulannya ada 2? Ada kuping, di kuping tuh ada suara. Kalau mau ketemu berbuat baik aja. Gitu. Kalau mau ketemu berbuat baik aja. Itu nempel tuh. Pas aku bangunnya tuh begitu tuh. Bangunin Gilang. Bapak, aku mimpi ini apa? Aku mau meninggal ya, Pak? Enggak lah. Udah semenjak itu tuh aku belajar berbuat baik. Nah itu di umur 40. Yang aku bilang angka 40 itu buat baik aja.
Jadi yang aku pelajarin adalah dalam hidup itu ya Sof, bukan siapa yang terbaik. Di atas langit ada langit. Kadang-kadang kalau berbuat baik juga kita suka nggak dihargain ya. Suka nggak diacungin jempol, suka nggak dipuji, nggak dihargain. Nggak apa-apa lah, karena kalau memang kita yakin apa yang kita lakukan baik dan kita berusaha untuk jadi perempuan baik, terus aja melangkah. Walaupun kadang-kadang seringkali nggak dihargain. Karena di dalam hidup yang pernah aku alami nih, versi yang ini nih, jadi aku yang ini, maka bukan siapa yang terbaik kok, tapi siapa yang masih mau berbuat baik buat orang lain. Udah gitu aja. Karena dalam hidup itu we are looking for respect, not attention. Kalau hidup kita hanya cari perhatian, pasti drama pisan hidupnya, gitu loh. Kita pengen dihargain. Dan yang aku inginkan adalah ketika aku nanti memang di titik aku ndak ada apapun karena apapun, aku hanya menginginkan ada orang-orang yang datang dan bercerita kepada anak-anak, dulu ibumu melakukan ini sama aku. Dan itu jadi legacy buat anak-anak. Selain anak gue nunggu warisan dari gue, yang itu kan lebih berharga ya Neng, gitu loh. Karena itu akan jadi pola kehidupan anak-anakku kelak. Yang 3 perempuan semua yang kelak jadi ibu. Gitu. Itu yang aku dapat gitu. Wow. Dan kita itu hanya bisa berlaku baik karena Tuhan udah terlebih dahulu baik sama kita. Kalau kita nggak ngerasain itu, kayaknya nggak mungkin sih kita baik sama orang. Udah sifat dasar manusia soalnya. Betul. Merasakan dan berpikir. Karena kata buku filsafat, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau lu kagak pakai otak, lu hidup ya udah lu hewan doang. Sekarang aku mau ini ya, boleh ya, track apa tuh namanya tuh, fact checking. Kan tadi katanya kenal, seminggu langsung lamar, dikasih buku-buku. Itu kan cerita kamu. Terselimutkan nafsu birahi. Terselimutkan nafsu birahi karena harus bereproduksi toh. Betul. Coba saya sekarang mau tanya yang bersangkutan, yang terlibat pada saat itu di tahun 2001. Betul ya? 2001. Baiklah, kita sambut Gilang Ramadan. Apa kabar Bapak Gilang? Maaf boleh Bapak ini kebetulan studionya ya tipe 25. Hai Ibu. Ibu, hai. Iya. Ini adalah Pak Sutri, panutan saya ya. Bapak tadi nguping ya. Tadi Bapak nguping kan. Nguping sambil transfer ya. Enggak. Bapak tadi nguping aku ngomong kan. Aku mau backtrack dulu nih. Siapa sih yang tidak kenal Gilang Ramadan ya? Banyak. Yang generasi sekarang kali ya, yang mungkin dengar musiknya cuma looping gitu ya Bapak ya. Kalau kita kan dengar dari zaman live ya Bapak ya. Kalau Anda tidak tahu Krakatau, tidak tahu God Bless, tidak tahu dulu Kantong Music Studio, oh, who are you? Sombong, mentang-mentang tahu gitu ya. Tapi hari ini aku mau tanya, beliau ini di sini dalam kapasitas sebagai suami dan bapak dari 3 orang gadis-gadis luar biasa yang sedang menuntut ilmu. Yang satu di Kanada main baseball aja terus, softball. Yang satu akupunkturin kuda, ya kan? Yang satu yang baru nyampe ke Amerika. Iya, sekolah bikin film. Film. Oke. Nah, apakah benar menurut penuturan ibu ini ya, Anda tidak perlu terpengaruh oleh tatapan dia? Aku mesti ngomongin ke sini ya. Bertemu terus katanya dalam seminggu langsung lamar. Itu benar atau tidak, Bapak? Benar sekali. Oh, benar sekali. Ding gitu ya. Ketemunya waktu itu acara apa? Waktu itu pertama ketemu lagi ada acara jazz di Jazz Club baru dibuka. Mana naonan di Jazz Club cenah introvert. Ya, pokoknya bukan, aku bawain acara. Oh, dia bawain acara jadi MC. Terus
Tapi ada sahabat yang bilang, dia ini sama Indra lagi main di jazz club di Mandarin, Neng. Hotel Mandarin kan ada pub yang main jazz yang di bawah itu. Aku MC-nya, dia main sama Indra sama Mbak Titi segala macam nyenyong nyanyi lah. Nah, aku jadi MC, terus aku datang saat itu sama pejantan yang lain. Oh iya. Tuh duduk. Ini punggungnya Gilang, ini punggungnya Nas. Masa? Iya, ini lakiku. Nah ini Gilang noleh, gua enggak, Gilang enggak, ngobrol. Hai, kan aku bukan people person. Udah diem aja. Dari itu pertama. Tapi tahu kan dia drummernya kan? Karena ya aku tahu dia main di alat drum, iya. Tahu nggak waktu itu ibu ini model, terus dari keluarga hak yang cantik-cantik semua itu? Enggak. Taunya MC-nya doang. Enggak, yang kakak-kakak iparnya kan. Udah tahu. Iya. Terus musisi. udah gitu teringat tuh. Pokoknya Syahnas anak yang paling kecil dari keluarga itu. Cuma gitu aja. Tapi ada yang mengutarakan, Gil, kayaknya cocok sama itu tuh. Oh iya. Terus nempel terus namanya. Syahnas. Nah, terus udah gitu. Tapi di situ nggak ngobrol? Enggak. Itu aku bilang duduknya begini. Aku tahu nih ada si Gilang di sini. Gilang juga tahu. Jadi nggak ada yang saling mau nyapa? Nggak ada keinginan. Oke. Kan Nas. Iya. Kan Gilang. Iya. Iya. Oke. Waktu itu kan enggak sih, waktu dia itu ada pejantan, dirimu ada yang lagi deket. Enggak, aku cuma dalam hidup cuma kenal Nas aja. Saya tahu. Enggak, waduh, saya tahu banget. Saya tahu anak kantong musik studio. Sofi tahu. Aku dalam hidup cuma tahu wanita Syahnas. Nggak mungkin, saya tahu sampai ke lancok kamu aja saya tahu, Mas Bumi. Oke, lanjut. Oke, terus. Terus udah gitu ada sahabat juga, ya boleh bilang saudara jauh, lagi jalan nih ke Cianjur gitu. Terus udah gitu zaman itu handphone masih bisa SMS, SMS. Terus tapi hanya provider yang sama. Oh iya benar. Ya, terus udah gitu namanya si Chris, gua nih pengen ini deh, namanya Syahnas ini. Lu langsung aja telepon. Enggak, gue teks dulu. Terus lagi biasa teks gitu. Dia tiba-tiba mana, coba lihat foto. Dia pijit aja. Wah. Iya. Mau dimatiin keburu misal malu ya. Iya, udah. Enggak, dia SMS. Aku SMS. di send, di enter. Iya, padahal Bapak ngetik maunya di entar. Ya, tapi kan pikir di enter. Iya, bahasanya apa nih ya gitu. Udah aja. Lama amat sih lo. Ya itu. Weh. Udah. Tiba-tiba siapa yang nelfon ya? Lu lah. Mas, tunggu sebentar. Pertanyaannya apa? Yang sampai bukan pertanyaan ya. Oh, ini betul-betul menjijikkan ya buat aku ya. Makanya aku mau ngulang, soalnya pertanyaan itu pasti. Iya, karena itu menjijikkan. Jadi maksudnya dia mau delete, mau dia ulang gitu. Tapi temennya mencet sama si Chris Hitler langsung aja kirim. Iya. Tulisannya adalah selamat menjalankan ibadah puasa dari Gilang Ramadan. Anjir, orang tua banget ya. Dan seminggu lagi Lebaran. Ya bagus sih silaturahmi, tapi kan dia tua ya. Iya, seminggu lagi kan lu menjalankan ibadah puasa, seminggu lagi Lebaran. Terus ini apa ini? Terus aku balasnya adalah mau apa? Serius? Iya. Mau apa? Udah, terus Gilang nelpon. Telepon aja. Halo. Iya. Siapa nih? Suaranya kayak gitu masa? Biarin aja ya. Kalau kan pasti ini nantang nih. Tapi kalau enggak, mau kenalan aja, mau. Iya, intinya aja mau ngomong apa? Gitu. Udah kayak polisi ya. Mau kenalan aja. Ya ini udah kenal, terus intinya mau apa? Aku dapat teleponnya ya lalu gitu. Itu Nasof gitu. Tapi anakku yang bertiga itu nggak ada tuh yang kayak gua. Nggak Koramil. Oh nggak. Nggak Koramil. Iya. Koramil. Apalagi yang nomor 2 Sof, si Charlotte. Kalau angkat teleponnya, halo. Ulah gitu, jadi perempuan ngadek-dek lutut laki denger halo.
Iya. Lo kan aku beda Bu sama bubu, jangan begitu, jangan disama-samain. Oke, setelah mau apa? Lalu Mas Gilang telepon. Terus udah telepon dengan kayak suaranya kayak jenderal bintang 5 gitu kan. Udah pensiun maksudnya. Jadi post power syndrome. Jenderal mau pensiun kan gitu ya. Ya udah, ngobrol tenang aja gitu. Udah tahu nih nada kayak begini ya, tenang aja. Ya udah, habis tahu nomor dari siapa? Gitu. Kamu dapat nomor saya dari siapa? Iya, tuh kayak gitu tuh. Sama lagi bisa ngulangin suaranya. Aduh. AO. Dari sepupu saya. Jadi Gilang punya sepupu namanya Tina Danuningrat. Itu kami sama-sama ada di Noni, Jakarta. Noni, oke. Iya. Tina sama aku itu berteman. Nah aku juga nggak ngeh bahwa Tina tuh sepupunya Gilang itu. Oke. Terus ada dapat juga nomor. Gilang tuh berusaha banget dapat nomorku, dapat dari Mbak Henidar Amru. Henidar Amru. Pokoknya dia mencari semuanya. Kemudian waktu itu kan itu akhir tahun 2000 kan di bulan puasa. Nah jadi memang kami tidak bisa ketemu karena aku bawain acara sahur. Jadi jamnya nggak bener kan. Gilang tuh waktu di bulan Ramadan tahun 2000 akhir itu udah bulan Desember, makanya kami tuh hanya tuh di 2001 kan. Itu Ikang. Tunggu. Udah gitu, udah. Habis itu, cuma aku nggak bikin kode juga sama sepupuku. Aduh, gua nggak nelfon dia nih. Untung sepupuku ada improvisasi. Iya. Kakak, ya udah, terus dia nelfon lagi. Enggak, lu yang nelfon Pak. Idih, nggak mau ngaku dia. Dia yang telepon lagi tuh, abis telepon Tina terus dia nelfon. Dia nggak enak kali. Iya, kan sepupunya nih. Iya. Gitu. Kamu tuh ini ya, udah gitu. Aku nggak pernah ada nada suara gitu Pak. Iya, nadanya kasih. Nada dia lah. Gimana lah. Pokoknya gitu. Itu salah perempuan Pak. Kalau nada itu enggak. Itu bukan aku. Itu salah perempuan. Terus udah gitu. Lagi tahu kan anak-anak T5. Aku kan lagi produce mereka. Pada saat itu. Terus udah gitu, skip dulu ceritanya. Nah di subuh hari sahur lagi ada acara di TV. Terus di bawah di studio kantong. Nah ini nih. Mereka tuh rekamannya tengah malam. Kalau sahur mereka ke bawah buat sahur. Entah kenapa TV-nya ya itu yang aku bawain acara. Terus udah gitu ada. Nah aku tunjuk lagi Bang. Nah ini nih calon istriku. Iya. Wah bener Mas Gilang. Mas Gilang kenal? Enggak. belum kenal itu belum kirim SMS. Iya. Terus aku bilang tenang aja. Gitu. Terus hari keberapanya besoknya atau lusanya atau apa pokoknya anak T5 tuh lagi main di klub mana gitu. Terus aku ajak gitu. Loh, ini kan yang kemarin Gilang nggak kenal. Iya, ini kami mau nikah. Hah? Sesimpel itu. Benar. Sesimpel itu. Jauh dari kata romantis. Tunggu sebentar, aku ada missing link. Dari mau apa? Sudah kenal kan? Udah. Oh, ternyata benar kamu sepupunya ini. Oke, udah. Nah, dari situ rekaman sama T5. Lihat sahur. Enggak. Rekamannya di depan. Iya, pas nonton acara sahur kan, ini yang mau jadi istri gua. Iya, itu baru dia WA. Baru SMS. Itu sebelumnya. Jadi Oke. Nah, jadi setelah mau kenal mau apa? Ternyata benar. Karena nggak bisa ketemu 3 hari, kami tuh telepon-teleponan berjam-jam yang window shopping itu yang aku bilang. Kamu punya apa, saya punya apa, saya sakit ini apa, pindah lagi sampai panas. Gitu. Karena emang hanya bisa telepon-teleponan karena nggak bisa ketemu. Nggak bisa kan aku syuting. Ya dengan jam syuting yang aneh itu. Yang jam syuting aneh, orang sahur itu kan udah standby. Nggak, tapi akhirnya untuk telepon berikutnya setelah mau apa? Udah kenalan kan? Udah dong. Itu gitu. Di hari keempat kami ketemu.
Di hari keempat ketemu. Setelah dealing. Iya, 3 hari telepon-teleponan dealing itu sampai jebol kali pulsa gitu ya. Iya. Nah terus udah gitu hari 4 kami ketemu, terus Gilang bilang kayak kita nikah. Udah, hari ke-7 takbiran lamaran. Wow. Ada spiritual sebelumnya, yaitu aku umroh. Umroh ini benar. Aku bertanya, saya udah mau nikah. Ya, niatnya udah harus nikah. Tunjukkan jalan yang benar dalam hidup saya. Ya benar, emang benar. Kalau gue nggak ada dia, gue juga pusing juga hidup gue. Pusing karena apa, Mas Gilang? Ya. Pusing karena terlalu baik. Jadi kegulung sendiri hidup. Okay. Ya aku kan senimannya. Seniman tuh. Nangkep kan maksudnya? Ya, seniman tuh pikirannya ya menghayal terus saja. Going to the moon, tinggi banget hayalannya. Sementara dia udah to the moon tuh, moon. Iya lah, kalau dia kan be realistic dia gitu. Iya, gue juga be realistic, tapi tetap aja menghayal terus kan gitu. Nah, kebayang kan kayak gitu. Nah anyway, pada saat itu pulang nggak lama ada kejadian yang menuntut yang akhirnya merujuknya aku bilang, wah pacaran lagi, aduh pacaran, enggak deh. Capek. Ya umur pada saat itu kayaknya mau 40 ya bilang. 40 ngapain itu? Terus aku melontarkan perkataan, enggak lah mau apa? Katanya kalau nggak salah aku bilang mau nikah atau enggak? Kayak gitu Gilang nanya, mau nikah atau enggak? Gila ya, juga keluar dari mulut gue. Mau nikah atau enggak? Aku pengen, ini bener gak ya gue? Kayak depan gua, tapi kok keluar? Iya kok keluar. Salah gue. Ya udah keluar. Kalau dia bilang mau gimana gua gitu. Hah? Kayaknya dia langsung berubah kali duduknya di sana. Ya udah, ya gitu. Ya, udah aku mengikuti jalur itu, jalur perkataan gitu. Udah ini mesti komit ya. Sampai sekarang. Udah berapa tahun ya jadinya? 22. Tahun depan 23. Mau 23 lah ya. 30 tahun pernikahan. 23 tahun pernikahan. Masuk ke pintu yang memang aku harus masuk ke pintu itu. Udah. Tapi waktu yang dealing itu udah termasuk ngasih tahu keadaan ovarium segala macam. Itu yang pertama. Aku udah tahu. Banyak banget orang yang mengutarakan, "Wih, sure kan lo mau ya jangan-jangan dia mandul nanti kalau yang istilahnya mereka gitu kayak kenal nas gitu." Aku pikir pada kenal, ternyata enggak gitu. Aku pikir pada kan banyak gitu. Jangan-jangan mereka juga baca dari majalah apa tabloid. Ya gitu kan, ini. Terus aku bilang dalam hati emang lo Tuhan gitu ya gitu ya. Ya salah satu kalimat terus sambil ada nafsu sedikit. Oh iya, udah ya namanya laki teh. Laki kan cari akal nih gimana ya akal-akalan gitu ya. Bapak relate? Iya, dia tawa juga sama. Namanya lagi ya cari akal aja gimana kan. Akhirnya apa? Oh dia suka baca ya. Oh gue sikat juga nih. Telur Ramadan kah nggak kayaknya. Kaget juga dia. Kalau pembaca tuh kalau seandainya disebut nama itu getar gitu ya kan. Kunci kan. Nah, gue udah kena nih udah. What next? Terus aja kan what next terus aja ya sampai akhirnya kami nikah. Udah nikah what next lagi kan. Ya pada saat itu memang aku benar-benar apa ya? Diri aku tuh udah benar-benar siap. Gue harus masuk ke pintu berikutnya dalam